Kitab Undang Hukum Acara kita, Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 81 sering didengungkan merupakan ya satu undang-undang ya, mahakarya putra Indonesia. Karena KUHP itu, Kitab Undang-Undang 8 tahun 81 itu bukan produk Belanda, itu Asia. Tapi katanya produk Belanda, Bang. Bukan, itu KUHP. Oh iya. Hukum acaranya ya, karena kalau KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Iya. Itulah Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi dia gini, sebenarnya sejak tahun 81 sejak diberlakukan sama dengan sekarang. Walau ada beberapa pasal yang mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dulunya ya, dulu ada ini ya, ada ya, penyidik, misalkan penyidik tindak kepolisian itu ya, dia pinggirkannya dulu hukum acara, karena hukum acara itu kan mengatur bagaimana melakukan penerimaan laporan sampai kepada di persidangan gitu ya. Dulu sering dibuat gitu, tangkap dulu bukti nanti Begitu loh. ya, Ke kantornya dulu gitu. tangkap dulu Tangkap dulu. baru pukuli. Pukul itu. Ya, pukuli. Udah tangkap pakai pukul lagi. Nah, suruh ngaku. Jadi Jadi Bang, pengakuan salah yang diarahkan polisi itu seperti apa? Jadi Bang? gini, sebenarnya kalau ya Kitab Undang Hukum Acara kita, Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 81 sering didengungkan merupakan ya satu undang-undang ya, mahakarya putra Indonesia. Karena KUHP itu, Kitab Undang-Undang 8 tahun 81 itu bukan produk Belanda, itu Asia. Tapi katanya produk Belanda, Bang. Bukan, itu KUHP. Oh iya. Hukum acaranya ya, karena kalau KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Iya. Itulah Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi dia gini, sebenarnya sejak tahun 81 sejak diberlakukan sama dengan sekarang. Walau ada beberapa pasal yang mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dulunya ya, dulu ada ini ya, ada ya, penyidik, misalkan penyidik tindak kepolisian itu ya, dia pinggirkannya dulu hukum acara, karena hukum acara itu kan mengatur bagaimana melakukan penerimaan laporan sampai kepada di persidangan gitu ya. Dulu sering dibuat gitu, tangkap dulu bukti nanti. Begitu loh. Ya, Ke kantornya dulu gitu. tangkap dulu Tangkap dulu. baru pukuli. Pukul itu. Ya, pukuli. Udah tangkap pakai pukul lagi. Nah, suruh ngaku. Jadi makanya dulu ada itu di internet, ada kalau mau baca, ada saya bikin artikel tahun 2004 judulnya Menilai Polri dengan Hati. Menilai Polri dengan hati. Nanti ada kalau Bisa dicek tuh Bang. Di mana bisa. kalau mau ngeceknya Bang? Ketik Kalau aja di dengan Google. bahasa Indonesia. Di Google ada Bang? Iya, Menilai Polri dengan Hati. Menilai Polri dengan hati. Jadi ini seperti tersistem, walau bukan sistem. Ya, jadi kebiasaan, karena kebiasaan dianggap bahwa itu kebenaran. Iya. Ya. Makanya ada saya kisahkan itu gini. Ya. Dan ini sebenarnya adalah seperti bunga rampainya kisah ketika polisi pada tingkatan perwira ya, itu dikisahkan. Kalau misalkan di Semarang ketika mereka pendidikan perwira itu dikisahkan. Dan itu salah satunya dimasukkan kembali dalam buku karangan salah satu penulis Polri itu ya, namanya Anton Tabah ya, kira 2 tahun yang lalu baru pensiun. Itu penulis dari ini, dan dia bukan dari Akademi Kepolisian tapi dari sekolah perwira ya, Sepamilwa gitu, ya. Maka dia ini kan ya, dia kisahkan di dalam itu ya, pernah dilakukan yang namanya ya perlombaan kehebatan polisi se-Indonesia sedunia internasional ya. Jadi itu dibuat di Swedia. Swedia terkenal dengan alamnya yang dingin bahkan beku, dan binatang yang paling terkenal adalah beruang gurun ya. Lalu Amerika dengan kecanggihannya dikirimnya pasukan hanya sekitar 10 orang pilihan dari Amerika ya, dengan persenjataannya yang canggih. Israel juga ya, dia kirimkan dengan teknologinya ya, salah satu senjata jarak kontak dekat itu kan sampai sekarang diakui adalah Israel. Itulah Uzi, dikirim itu ke sana. Lalu dikirim dari negara lain
yang dari Asia, tapi yang Indonesia dia kirim 1.000 orang, 1 batalion untuk mengikuti pertandingan. Dulu ketika di sana ya baru dikasih tahu perlombanya apa. Ada profesor ahli kepolisian di Swedia, maka ternyata ya perlombanya adalah untuk mencari ya kelinci yang dilepaskan di hutan. Itu pula Cuman lombanya, Bang. lalu datang Amerika dengan alat-alat perangnya. Ini hutan dibombardir pakai bom. Ya, kelinci gak datang. Lalu datang orang Israel dengan strategi intelijen, radar ini itunya, lepaskan juga gak datang. Nggak dapat juga. Yang bingung polisi Indonesia, dia 1.000 orang. Ya, belajar dari pengalaman katanya masa lalu gerilya, maka bikin mereka pagar betis. Ya, pagar betis itu. Ternyata kelinci tak keluar, yang kelaparan pasukannya. Akhirnya sampai, karena batas waktu hanya 3 hari. Ya, hari kedua sore, ya, polisi ini udah bingung. Mau pulang ke Indonesia takut, karena ada perintah di sini kalian harus menang. Patang pulang sebelum menang. Iya. Lalu mulailah akal-akalan, karena Swedia itu banyak yang namanya beruang kelinci itu kan bisa. Ditangkaplah beruang. Ditangkap beruang, dipukuli. Itu dipukuli, ya. Ngaku kau adalah kelinci. Mana bukan kelinci? Gitu. Terpaksa Lalu lagi. diantarlah ke si proposer sebagai ketua panitia. Ya. Ini apa kalian? Kok kalian bawa beruang? Perlombaannya kan kelinci. Maaf Prof, tanya sendiri sama dia. Lalu si Prof bertanya, kau beruang apa kelinci? Saya kelinci Prof. Karena nggak tahannya dipukuli. Jadi itu maksudnya Itu sebenarnya pengakuan Iya. kesalahan yang diarahkan polisi. Iya, Dipaksa untuk mengaku. untuk mengaku bahwa dia melakukan satu perbuatan pidana. Ya. Alhamdulillah sekarang itu memang presentasinya berkurang. Dan kalau yang masih ada itu sebenarnya di tingkat polsek, di tingkat polres. Kalau di tingkat polda agak berkurang. Kalau di Mabes malah lebih bagus. Ya. Jadi dulu gini, ya Juper atau penyidik pembantu menurut hukum acara itu, ini kalau dia meja, kan, di belakangnya ada tongkat bisbol itu. Kalau payah kali pukul. Seperti itu tuh. Padahal itu kan pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya penyidik dalam perkara tindak pidana apapun, ya, dia tidak perlu kejar pengakuan, tidak perlu kejar pengakuan. Walau menurut hukum acara pengakuan adalah bukti yang sempurna, tapi nggak boleh. Keterangan. Makanya hukum acara itu telah mengatur bahwa seorang terdakwa tidak boleh disumpah karena dia diberi hak untuk mungkir, hak untuk bohong. Oh gitu kok. Iya, mana boleh itu disumpah. Seperti itu. Jadi seharusnya ya bukti itu kan keterangan saksi, petunjuk, ya banyak itu yang membuktikan bahwa seseorang melakukan. Karena kalau dibikin pun seperti itu bisa dipersidangkan kan dia cabut keterangan pengakuan itu. Tapi itu masih terjadi. Ya. Di Langkat masih ada, Bang? Ada. Kita nggak tutup-tutupi, ada. Ternyata masih ada. Di Langkat itu praktek pengakuan kesalahan yang diarahkan. Yang diarahkan oleh ya penyidik, baik penyidik maupun penyidik pembantu itu masih ada.